Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sopa dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Teknik Pengumpulan Data, Dokumentasi, dan Angket. Yang pertama, pengertian teknik pengumpulan data. Menurut Kristanto 2018, teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen. Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang kredibilitas tinggi dan sebaiknya. Oleh karena itu, tahapan tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur. Sebab kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang kredibel sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, pengertian dokumentasi. Menurut Yusuf 2014, teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian. Dan menurut Sugiono 2005 menyatakan bahwa studi dokumentasi sebagai penelusuran literatur yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari penelitian sebelumnya. Yang ketiga yaitu jenis-jenis dokumentasi. Menurut Bogdad 1982 dalam Aan dan Zaman 2011 berkenan dengan studi dokumentasi ini mengklasifikasikan sebagaimana diringkas sebagai berikut. Yang pertama, dokumentasi pribadi, surat pribadi, autobiografi, dokumen resmi, fotografi, dan data statik dan kualitatif lain. Dokumen pribadi merupakan dokumen yang menarasikan tindakan-tindakan, pengalaman-pengalaman, dan kepercayaan-kepercayaan dari waktu ke waktu. Surat pribadi menjadi dokumen penting untuk menyelami perasaan yang berkembang di dalamnya, untuk mengetahui gaya bahasa, untuk mengetahui pikiran-pikiran. Autobiografi merupakan karya tulisnya sendiri mengenai kehidupan seseorang dengan maksud-maksud tertentu yang dimaksud dengan maksud tertentu ialah karena penulisnya memiliki salah satu atau beberapa tujuan seperti membukukan pengalaman hidupnya yang berharga untuk diwariskan kebijaksanaannya ke anak cucu. Yang ketiga, dokumentasi resmi mencakup hal-hal seperti memo-memo, notula, rapat, laporan berkala, dokumen kebijakan, proposal-proposal, kode etik, kumpulan dokumen penting tentang seseorang, catatan-catatan para siswa, dan semacamnya. Fotografi menurut Sasutation 2003 menyebutkan foto sebagai salah satu macam dari dokumen. Foto dapat menangkap, membekukan suatu situasi pada detik tertentu, dengan demikian memberikan bahan deskriptif yang berlaku bagi saat foto. Data kuantitatif berupa data statistika dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari teknik pengumpulan dokumentasi. Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan penelitian memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu menurut Dimyati 2013. Kelebihan teknik dokumentasi, yang pertama efisien dari segi waktu, yang kedua efisien dari segi tenaga, yang ketiga efisien dari segi biaya. Kelemahan atau kekurangan teknologi dokumentasi menjadi efisiensi karena data yang kita butuhkan tinggal mengutip atau memfotokopi saja dari dokumen yang ada. Namun demikian, teknik dokumentasi juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, validasi data rendah masih bisa diragukan. Reliabilitas data rendah masih bisa diragukan. Yang selanjutnya yaitu pengertian angket. Angket menurut Widoyoko merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi
seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk diberikan kepada respon sesuai dengan permintaan pengguna. Menurut Sugiono 2010, angket merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Ada pula prinsip penulisan angket. Yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Yang kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Yang keenam, pertanyaan tidak menggiring. Yang ketujuh, panjang pertanyaan. Ya, selanjutnya itu jenis-jenis angket. Angket dibagi menjadi 3. Kesimpulan, teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian. Jenis-jenis dokumentasi yaitu ada 6, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dokumen pribadi. Yang kedua, surat pribadi. Yang ketiga, autobiografi. Yang keempat, dokumen resmi. Yang kelima, fotografi. Yang keenam, data statistik dan data kuantitatif lain. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Ada pula prinsip penulisan angket menurut Sugiono 2010, yaitu isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang digunakan, tipe dan bentuk pertanyaan, pertanyaan tidak mendua, tidak menanyakan yang sudah lupa, pertanyaan tidak menggiring, panjang pertanyaan, urutan pertanyaan, prinsip pengukuran, dan penampilan fisik angka. Masing-masing teknik pengumpulan data, dokumentasi, dan angket mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.